Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai kebaktian kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah Minggu Jubilate hari ini. Kami Majelis HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing bagi seluruh jemaat. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu juga diucapkan kepada seluruh majelis. Semoga damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita hingga saat ini. Ia menyertai kita dalam segala aktivitas maupun kehidupan kita. Marilah saudaraku, pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Muliakanlah namanya yang kudus dengan suara sorak-sorai. Sebab ia baik. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah memimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 81 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Glory
Epistel minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan kepada Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Jemaat Minggu Jubilate, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Bagian pertama, persekutuan atau koinonia. 1. Pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Sehubungan dengan hari libur nasional, yaitu Hari Raya Waisak pada tanggal 7 Mei 2020, maka kegiatan pertanyaan wilayah dan sermon kategorial akan diliburkan dalam 1 minggu ini. Yang kedua, pengalihan ibadah minggu. Gereja kita melaksanakan pengalihan ibadah minggu, ibadah umum, sekolah minggu, dan remaja menjadi ibadah di rumah masing-masing hingga menunggu keadaan pandemik kondusif dan aman.
kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap beribadah kebaktian minggu di rumah masing-masing. Tata ibadah disediakan oleh gereja berupa soft copy dan audio visual melalui media sosial YouTube channel HKBP Cimahi Sisingamangaraja. Bagian kedua, berita pembangunan. Yang pertama, rencana pelaksanaan pesta pembangunan. Sebagaimana rencana gereja tentang pelaksanaan pesta pembangunan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, maka rencana pelaksanaan pesta pembangunan diundur karena adanya pandemi COVID-19 hingga waktu yang belum dapat ditentukan, serta menunggu pandemik kondusif dan aman. Sehubungan dengan itu, dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap menyampaikan tok-tok ribe yang telah disepakati dan disampaikan kepada situawik masing-masing. Marilah kita bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Bagian ketiga, lain-lain. Penyampaian persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020, gereja kita melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Penyampaian persembahan persepuluhan ini akan kita sampaikan kepada situa wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening Huria di Bank Mandiri nomor 132 00 171 8547 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendahara Huria Situa RWT Manurung, kontak person 0813 2131 3000. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ungkapan syukur. Tuhan memberkati. Bagian yang kedua, penyampaian persembahan minggu. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan minggu kepada situa wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening Huria di Bank Mandiri nomor 132 00 171 8547 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendahara Huria Situa RWT Manurung, kontak person 0813 2131 3000. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Amang, dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui firman Tuhan yang menyapa kita hari ini di Minggu Jubilate, tertulis dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memasuki Minggu Jubilate. Kata jubilate atau jubilium berasal dari akar kata yobel atau yobel, tahun yobel. Mungkin kita sering mendengar. Tahun Yobel adalah sebuah peringatan bangsa Israel untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan yang membawa mereka, mengeluarkan mereka, membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dari kekerasan, dosa, dan maut. Secara sederhana kita boleh pahami, bila kita memasuki Minggu Jubilate, ini berarti kita diajak untuk bersukacita, untuk marolobolo, karena hidupnya telah dibebaskan, diselamatkan, bebannya telah berakhir. Inilah ajakan pada minggu hari ini, Minggu Jubilate. Kita semua sebelum mendengarkan firman ini, biarlah kita bersukacita, merjubilate kita di bagasan rohat taganu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bila kita diajak hari ini untuk berjubilate, untuk bersukacita, marolopolop, kita akan memahami melalui firman dari kitab Tawarik ini. Ada 3 ciri-ciri orang yang merjubilate, orang yang marolopolop atau bersukacita. Yang pertama dikatakan ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Yaitu memuji-muji Allah. Ciri orang yang bersukacita, yang berjubilate, yang pertama adalah memuji-muji Allah. Saudara yang dikasihi, dalam nats ini kita mendengar bagaimana Daud memuji-muji Allah bersama dengan seluruh bangsa Israel. Kita boleh melihat dari ayat yang ke-7 pada pasal ini, judul perikop di sana dituliskan nyanyian puji-pujian Daud. Sangat jelas, ini adalah sebuah pujian Daud bersama bangsa Israel.
Mengapa mereka memuji Allah? Yaitu karena tabut perjanjian Allah telah dikembalikan ke Yerusalem. Tabut perjanjian Allah adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi bangsa Israel. Karena tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Allah yang dibuat pada zaman Musa. Oleh karena itu, ketika tabut perjanjian itu berada di depan bangsa Israel, maka mereka semua akan menang. Tapi bila tabut perjanjian itu telah dirampas, dibawa oleh bangsa lain, maka itu pertanda bangsa Israel kalah. Sebab itu ketika tabut ini kembali kepada mereka, mereka begitu senang, begitu bersuka cita, mereka memuji-muji Allah. Itulah yang disebutkan pada ayat 31 sampai 33. Mereka semua memuji Tuhan. Rasa sukacita Daud dan bangsa Israel pada waktu itu ditunjukkan dengan memuji Tuhan. Tentu menurut kita bukan hal yang luar biasa kalau Daud dan bangsa Israel pada waktu itu memuji Tuhan. Karena tentu yang mereka alami membuat mereka senang, membuat mereka bersuka cita. Tetapi lain halnya bila faktor yang membuat kita untuk bersuka cita itu tidak kita temukan. Mungkin sulit untuk memuji Allah. Banyak mungkin kita mengatakan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sulit rasanya memuji Allah kalau hidup sedang terbeban, letih lesu. Kalau memang kita memiliki berkat melimpah, kesehatan yang prima, kita mudah untuk memuji Tuhan. Namun sebaliknya, sulit atau bahkan tidak ada gairah untuk memuji Allah. Bila kesehatan kita memburuk, ekonomi kita melemah, bila kondisi-kondisi yang lainnya terjadi yang tidak menguntungkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin ini benar. Tetapi bila kita memuji Allah karena faktor-faktor yang dikatakan tadi, itu tidak harusnya terjadi. Melalui nas ini kita akan melihat sebenarnya apa yang harus kita ingat. Faktor terpenting kita memuji Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kehidupan kita. Tetapi yang harus kita ingat di dalam firman hari ini ayat 31 yang membuat kita memuji Tuhan dikatakan di sana adalah karena Tuhan itu raja. Kalau dikatakan raja berarti Tuhan yang berkuasa. Tuhan memiliki mutlak kekuasaan atas hidup kita. Inilah yang harusnya melandaskan pujian kita. Bila Tuhan itu raja, kita tidak akan pernah terbeban oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan punya kuasa atas segala hidup kita. Tuhan punya kuasa atas segala beban kita. Tidak ada yang di luar kendali Allah bila Tuhan raja. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita untuk memuji Tuhan adalah ingat bahwa Tuhan itu raja atas kehidupan kita. Yang kedua, di ayat 33 dikatakan supaya kita bisa terus memuji-muji Tuhan. Tuhan itu adalah hakim. Ayat 33. Ia akan datang untuk menghakimi bumi. Ini mengingatkan kita bahwa ternyata yang membuat kita juga mampu untuk memuji Allah adalah karena kita ingat Tuhan yang menjadi hakim. Bila misalnya kita tidak bisa bersuka cita karena kita menerima ketidakadilan atau merasa kebaikan yang kita lakukan direspon tidak baik oleh orang lain, tidak apa-apa, saudara-saudari, Bapak Ibu, ingatlah Tuhan itu adalah hakim. Itu bisa terus membuat kita untuk selalu memuji-muji Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah pada Minggu Jubilate ini. Teruslah memuji Allah, jangan pernah dipengaruhi oleh faktor kehidupan kita, jangan karena kesusahan yang kita alami, karena kesedihan yang kita alami, kita menjadi sulit untuk memuji Tuhan. Tetapi yang menarik saudara-saudari, dalam nats ini ayat 31 sampai 33, ternyata yang memuji Allah bukan hanya dari elemen manusia, tetapi apa dikatakan dalam teks ini? Langit bersuka cita, bumi bersorak-sorak, gemuruh laut serta isinya, padang, pohon-pohon di hutan, semuanya memuji Tuhan. Ini kita bisa bayangkan seperti sebuah kolosal pujian
di mana alam semua ikut bernyanyi memuji Tuhan. Hari ini kita disentakkan apa yang dikatakan oleh nats ini. Ternyata tidak hanya kita yang memuji Tuhan, manusia, tapi seluruh ciptaan Tuhan juga akan memuji Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita untuk terus senantiasa bergelora memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti, tapi teruslah lakukan. Namun yang kedua dalam nats ini, apa yang menjadi ciri orang yang berjubilate adalah mengucap syukur senantiasa. Kita boleh baca di ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur. Ini yang kedua. Supaya hidup kita bisa mencerminkan orang yang berjubilate, Bapak Ibu saudara-saudari, senantiasalah untuk bersyukur. Bersyukur bukan atas berkat yang melimpah, rezeki, atau atas apapun yang menurut kita itu menguntungkan, bukan. Tapi kata bersyukur dalam ayat 34 ini adalah karena Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kata kuncinya adalah sebab Ia baik. Berarti yang membuat kita bersyukur adalah mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, walaupun ada banyak kesusahan kita belakangan ini karena pandemik coronavirus ini, apakah banyak mempengaruhi Bapak Ibu? Apakah banyak kehidupan kita begitu susah karena apa yang terjadi sekarang ini? Tidak perlu bersedih Bapak Ibu. Saya tahu kita semua sangat bergumul. Ada banyak kesusahan kita karena coronavirus ini. Saya tahu bagaimana beratnya hati Bapak Ibu untuk boleh memuji Tuhan, untuk bersyukur di kondisi yang sulit ini. Namun apakah kita harus berhenti bersyukur hanya karena kondisi yang terjadi belakangan ini? Jangan. Teruslah bangkit. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan hanya karena itu, hanya karena berkatnya saja, bukan. Tapi sebab Ia baik. Ingat aja itu. Ingatlah kata itu. Bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita. Tidak pernah Dia tidak menjadi Allah yang baik. Tidak pernah. Kalau hidup kita dihimpit kesusahan, itu bukan karena Tuhan tidak baik. Dia tetap Tuhan yang baik. Masakah manusia hanya ingin menerima yang baik saja, yang manis saja, tapi tidak mau menerima sebuah cobaan atau kesulitan? Bila kita adalah orang percaya, biarlah segala yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mempengaruhi sukacita kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Di Alkitab ada banyak sekali tokoh yang juga mengalami kemalangan, tapi mereka senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Kita mengingat Daud. Daud juga bukan orang yang beruntung dalam hidupnya. Ada banyak kemalangan yang dia alami, tapi dia terus bisa memuji Tuhan. Kita ingat seorang yang bernama Ayub. Dia bisa memuji Tuhan sekalipun dia kehilangan hartanya, anak-anaknya, sahabatnya, bahkan istrinya sendiri. Tapi dia mampu terus bersyukur kepada Tuhan sekalipun dia mengalami penderitaan. Paulus dan Silas, kita tahu yang dipasung dalam penjara, mereka tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu saudara-saudari, kondisi apapun, saya mau mengajak kita semua, jemaat yang dikasihi, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dalam segala kondisi hidup kita. Tetapi yang terakhir, apakah ciri orang yang berjubilate sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Kita bisa melihat ayat yang ke-35, yaitu merendahkan diri untuk memohon keselamatan kepada Allah. Saya bacakan ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Sekalipun Daud seorang raja, memiliki banyak harta dan kuasa, namun dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah untuk bermohon keselamatan. Kita harus merendahkan hati kita untuk meminta kepada Tuhan. Kalau kita merasa beban kita ada banyak sekarang, tunjukkanlah kerendahan hati kita meminta kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengangkat tangan kita, kita sudah menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merangkul kita. Itulah wujud kerendahan hati seorang Daud yang ditunjukkan pada ayat yang ke-35 ini. Dan kita juga akan melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi, merendahkan hati berarti memohon belas kasih daripada Tuhan.
Merendahkan hati berarti kita mengaku bahwa kita sangat membutuhkan bantuan Allah. Merendahkan hati berarti kita mengaku bahwa kita lemah, miskin, dan kita punya keterbatasan untuk bisa mandiri. Merendahkan hati berarti mengakui bahwa Tuhan berdaulat dan mengontrol penuh seluruh kehidupan kita. Kita tunduk dalam kedaulatannya. Kita mengaku Tuhan kita izinkan memerintah dalam hidup kita. Inilah wujud merendahkan hati kepada Tuhan. Kita harus sadar kita tidak punya kontrol apapun atas diri kita. Jadi di dalam doa kita merendahkan hati kepada Tuhan, kita diingatkan untuk tidak meninggikan hati kita. Bermohonlah kepada Tuhan dalam segala kesusahan kita. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya banyak pergumulan karena kondisi yang terjadi sekarang tidak juga kunjung berhenti, sudah hampir 3 bulan terjadi. Bermohonlah kepada Tuhan, rendahkanlah hati kita, katakan aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan, dan katakan biar Tuhan yang mengontrol penuh hidup kita, maka Dia akan menyelamatkan, memberi jalan keluar kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari tetap berjubilate hari ini dan seterusnya. Minggu ini kita akan marulu-pulu bersorak kepada Tuhan, memuji Allah, bersyukur dan bermohon kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan firman ini, dan biarlah roh hikmat memenuhi hati dan pikiran kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami hari ini. Bagaimana kami untuk selalu bersyukur kepadamu, memuji nama-Mu, bermohon kepadamu. Inilah menjadi tugas kami sebagai orang percaya untuk senantiasa berjubilate, bersorak dan bersyukur memuji nama Tuhan. Janganlah biarkan kondisi hidup kami yang menghimpit saat ini meredupkan pujian kami padamu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar jangan karena kesulitan hidup kami, gelora kami untuk memansyurkan nama-Mu menjadi pudar. Tolonglah keluarga demi keluarga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberi berkat kepada kami. Dalam kesusahan kami tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar dan keselamatan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersorak kepadamu. Kami tidak mau lagi terjatuh dalam pergumulan kami, tenggelam dalam kesusahan kami. Kami akan bangkit. Kami akan berdiri teguh, karena Tuhanlah Raja kami yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Di dalam doa kami ini, biarlah Tuhan berkenan mendengar, supaya wabah virus yang sedang terjadi sekarang ini dapat segera berlalu. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, pada minggu hari ini kita akan menyampaikan persembahan persepuluhan dari setiap keluarga. Oleh karena itu, marilah kita memberinya di dalam rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya. Firman Tuhan yang akan menghantarkan kita menyampaikan persembahan persepuluhan kita tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 10a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi, mari kita menyampaikannya dengan rasa syukur. Kita menyampaikan persembahan persepuluhan dan persembahan minggu dari setiap keluarga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.